When you feel me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilaksono dari SRC Lia Minimarket. Nah, kali ini saya akan menceritakan. Jadi kemarin saya sempat bikin video tentang konsinyasi dan terjadi penipuan kan di teman-teman SRC lainnya. Nah, kali ini saya akan mensosialisasikan kejadian yang terjadi di SRC Lia Minimarket. Jadi kejadian yang sama itu terjadi di Lia Minimarket. Sebenarnya kami sudah tahu, terus kami men-setup. Jadi setup yang kami lakukan seperti ini. Sales roti ini saya sebut saja mereknya Yankes. Nanti akan saya tampilkan videonya. Dari si Yankes ini dia setor roti di SRC Lia Minimarket dengan sistem konsinyasi sama. Nah, beberapa kali sudah mencurigakan karena roti ini nggak laku, tapi kok tagihannya ada terus gitu ya. Terus kemarin pas hari Rabu tanggal 30 September berarti 30 September itu 30 Agustus kami sudah set up bahwa ketika mereka restock barang di toko, saat itu juga rotinya kami turunkan terus disimpan di gudang. Jadi tidak ada penjualan sama sekali. Terus tadi pagi kan tanggal 6 September. Nah kan biasanya mereka datang setiap hari Rabu. Itu pagi-pagi roti yang kemarin ditaruh di gudang itu saya taruh lagi di rak. Oke, ini kita sudah mendokumentasikan tentang produk Yankes yang kemarin kita duga ada kasusnya. Jumlahnya berapa Mbak? Sesuaikan ambil nota. Jumbo kasurnya 1, 2, 3, 4. Cocok. Bonbon terus yang belakang piro jumlahnya? Bon, piro tuh jumlahnya? 2 ya, antara iki karo kuwi to paling. Antara iki apa iki? Terus. Oh ini kepang ini. Kepang. Jadi bonbon kepangnya 2. Kepangnya 2. Oh. Terus bonbonnya 2 berarti iki. Bonbonnya 2. Terus babalnya 3. Babalnya 3. Terus yang ini. Apa next? Kombinasinya 2. Kombinasinya 2. Berarti sudah ada yang laku belum? Sudah laku 1. Sing laku. Yang jumbo C4 tok. 14 maksudnya. Nah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 tau. Ndak sing laku sing ndi? Laku yang sesuai. Berarti di delok. Oh, kombinasinya 3. Kombinasinya kudune 2. Ini kudune 3. Ini sudah laku 1. Wes. Nanti kita cek ketika mereka datang. Kan harusnya laku 1, ini harga berapa? Harga 8.000. 8.000. Nah, nanti kita lihat DE mencas kita berapa. Wes gitu Soalnya kemarin yang ditaruh di sini itu kan harusnya sama. Itu nota tanggal berapa, Mbak? Yang baru apa yang lama? Sing kemarin yang tagihan tanggal 23. Ya, notanya tanggal 23, terus kemudian yang baru tanggal 30. Nah, secara logika harusnya tanggalnya itu adalah tanggal 23. Tanggal 30, sorry. Nah, ternyata di beberapa roti ini ada yang tanggal 23 1. Terus ini juga tanggal 23. Berarti ada roti lama yang masih ditinggal di sini. Nah, dan itu kayaknya kita bayar tentang itu. Nah, ini 23
23. Harusnya ini kan sudah tidak ada karena notanya sudah ditarik. Nah itu ya banyak ya, lumayan nih sing 23. 1, 2, 3, 4. Nah nanti kelihatannya yang terjadi adalah akan disisakan roti yang tanggal 30 dan ditambahi yang hari ini tanggal 6. Terus kita lihat aja nanti kejadiannya seperti apa. Nah harusnya kan tidak ada penjualan, tapi ternyata muncul notanya. Notanya muncul senilai 57.000. Nah padahal kan tidak ada penjualan sama sekali. Nah itu dia kan manipulasi datanya seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Akhirnya yang kami lakukan ya kami dudukkan beliau di toko, diinterogasi apakah ini memang kenakalan dari salesnya atau memang dari pusatnya ada anjuran seperti itu. Nah ternyata setelah usut punya usut, ternyata kemungkinan besar memang dari pemiliknya sendiri, dari bosnya itu juga tahu tentang praktek ini. Jadi mereka sudah ya dilegalkan lah buat mereka itu untuk melakukan hal tersebut. Jadi bukan bukan salesnya nakal, jadi memang seperti itu. Nah juga seperti itu. Katanya saya bosnya melakukan juga, bosnya melakukan juga ya tak share tak bos. Iya, sama. Nanti tak ambil sekarang. Sama lo ya. Sama untuk rumah keluarga kan Lah sampai seman di nomor bosnya ya bosnya tak kita. Gak iso mas. Gak iso mas. Gak iso. Lah aku iki saya iki cuma sampean tok apa iki kokonane bos sampean mas. Jelas to. Kalau sampean niki kan sing main iki sampean apa sama iki kan masalahnya motif sampean ya kesini aja. Tindak lanjutnya seperti apa tadi sudah dibawa ke kantor polisi di Polsek Pace Kabupaten Nganjuk, dibawa ke sana dilakukan pemeriksaan dan ternyata ya ketahuan semua mereka asalnya dari Cianjur, base-nya itu di Semarang, jadi roti itu dikirim dari Semarang. Jadi katanya kan kalau yang kirim ke tempat saya itu di Kertosono Nganjuk, ternyata di Kertosono itu tidak ada pabriknya itu adanya di Semarang. Mereka di store di beberapa kota gitu, kayaknya kronologisnya seperti itu, di store di beberapa kota. Nah di kota itu mereka distorkan ke toko-toko yang di sekitaran posnya mereka di kota tersebut. Nah dalam satu hari awakmu nyuplai roti pirang toko banyak ya senota itu. Rumah saya kurung enggak? Awakmu itu urusan apa? Sarangnya jajak omong genang dong. Dalam satu hari awakmu itu nyuplai toko yang kira petang roto-roto seko roto-roto tiap dino awakmu oleh beli tok niki pira ewu jujur ya lu tak cek malah kamu apa ini ora roto-roto ora tak cek nanti ini jujurmu ya ini secara global oleh duit pira 200 duit 200 kuwi mbok eno sapa campur peran ngene mbok kene bose cerita gak karo bose bos iki sing jo asale besok sing kene ora sak ngene iki karo tim kok piye apa butuh mungkin setoran nek setoran berarti baru karo kalau sekarang bose menceng totalnya jadi kok kan iki itu sak ini berarti kan butuh karo kuwi enggak ini udah apa ya ini sudah ada gaji tapi yang ngatur kan ini tapi sudah saya kasih tahu saya kira ya kowe iki goblok kok piye to mendul to saiki lek sedina aku butuh kae oleh 200 otomatis barang sing mbok balekno ning gone luwih akeh ning gone iki kan sesuai nota sesuai nota to seolah-olah barang iki payu bener gak
Tapi barang iki gak payu. Beda di toko. Duit sing di toko. Bener gak? Lah kuwi duit sing mbok beli duit iki mbok enak sapa? Ya ora mungkin lek sesuai Hitungane piye? hitungane terus piye? Roti sing gak payu, roti payu kuwi lho. Tapi gitu ora. Maaf Pak, di sini kan nggak ada ini Pak, nggak ada istilahnya bukti. Buat ke sana jadi nggak bisa ngecek, itu loh Pak. Di sini kan nggak sama mana ini kan nggak habis Pak. Ini habis berapa? Sama mamanya laku satu, ini mati Pak. Maksudnya gini loh Pak. Nanti ini Sampai gue juga. Sampai kan bikin istilahnya walaupun gak hitung detek, tapi minimal dalam satu hari saya bikin Keluarkan roti berapa, roti berapa puluh, laku berapa, kan ada catatannya. Gak mungkin, kalau itu gak mungkin. Iya. Sama ini berarti Iya saya sudah. Berarti juga nggak ada juga. Ya memang saya sering ngeluh Pak, maksudnya ini setoran maksudnya minim ya, cari langganan yang baru. sama sudah berapa lama? Ya 2000, kalau ini baru sih. Usaha itu 2009. 2009 sampai Belum sekarang. berkembang. Manajemennya Dapat karyawan ini sudah lama? Lebih Baru. berapa tahun? Ini mungkin juga ada terkaitan dengan yang ada di Blitar dan Tulungagung. Kayaknya sindikat yang sama seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau mungkin kita menghentikan satu praktek ini, akan masih muncul lagi kejahatan-kejahatan yang serupa. Orang-orang yang punya niat seperti itu akan muncul lagi. Nah, yang paling perlu diperhatikan di sini adalah kita itu harus tahu bahwa ada modus seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pemilik toko juga harus lebih hati-hati lagi untuk menerima barang konsinyasi. Kalau saya tadi sudah diskusi, akhirnya kita akan merubah semua sistem di Lia Minimarket. Jadi yang mau naruh barang di sini sudah harus ada surat izinnya, baik itu surat izin usaha maupun NIB, itu harus jelas. Terus surat PRT barangnya juga harus jelas. Kalau PRT kan sudah dari dulu sudah saya wajibkan. Nah, sekarang surat izin usahanya juga harus ada jelas. Lokasinya di mana, penanggung jawabnya siapa, itu sudah harus pegang datanya semua. Nah, kalau orang itu istilahnya memang niat jualan, sebenarnya kan persyaratan itu tidaklah susah toh. Jadi gampang untuk memberikan persyaratan itu. Nah, kalau beda cerita kalau emang dia niatnya sudah jahat, mereka pasti akan nggak mau ngasih itu. Ya oke, kalau nggak mau ya nggak usah naruh di sini gitu. Nah, jadi untuk preventif kedepannya, kami dari SRC Lia Minimarket akan meminta surat izin usaha atau NIB dari UMKM yang sudah istilahnya nitip di barang di sini. Kami akan minta dari mereka. Terus kalau ada yang mau nitip baru di tempat kami akan meminta surat izin usaha dan NIB-nya serta perizinan lainnya. Terus fotokopi KTP, penanggung jawabnya siapa. Itu yang penting yang harus dilakukan teman-teman, biar kerjasama konsinyasi ini lebih aman untuk kedua belah pihak. Nah, akhirnya tadi setelah di kepolisian tadi gimana? Ya, secara proses hukum sebenarnya sudah berlangsung ya. Tapi kan kita juga harus punya jaminan bahwa ini tidak akan terjadi lagi di toko saya maupun di toko teman-teman yang lain. Jadi ya ini video ini saya buat dan persetujuan dari mereka bahwa saya akan mensosialisasikan kejadian ini biar tidak terulang lagi di tempat-tempat lain dengan oknum-oknum yang lain. Jadi gitu ya. Kalau ada sistem konsinyasi, silahkan diminta surat izinnya, penanggung jawabnya siapa. Terus setiap mereka restock barang harus dicek di kasir atau sepengetahuan penunggunya. Jangan sampai mereka bisa mengakses sendiri barang mereka di rak. Itu yang paling penting. Terus kalau misalkan toko itu sudah ada sistem komputer kasir, jangan sampai barang-barang tersebut kan biasanya tanpa barcode. Nah, itu jangan sampai dinamai
dengan nama yang umum dan dicampurkan dengan produk yang lain. Harus spesifik. Barang itu ya punya satu kode item sendiri. Jangan berubah. Jadi nanti kita akan melacaknya lebih mudah. Jadi dari pihak kepolisian tadi juga sebenarnya kan minta, Pak, ini berarti sudah berapa lama, lakunya berapa. Jadi kayak nota-nota itu juga harus kita dokumentasikan, nota dari mereka. Terus kalau ada sistem kasir itu juga harus bisa terperinci, oh produk ini laku terjualnya segini, tapi kok ternyata bayarnya jauh lebih banyak. Itu kan akan lebih mudah untuk kita bisa menelusuri. Nah, hal-hal tersebut harus diperhatikan lagi dari saya pribadi, dan ini juga bisa masukan untuk teman-teman SRC maupun toko kelontong yang lain. Nah, nanti saya akan share ya, di video-video ini akan saya share tentang yaitu tadi kronologisnya seperti apa, cara setup saya sampai mereka ketahuan itu seperti apa. Terus saya akan tunjukkan juga merek rotinya apa, bentuk rotinya seperti apa, kendaraan yang mereka pakai seperti apa itu. Nah, tapi di sini saya masih tidak akan menampilkan personilnya siapa, karena itu juga percuma juga buat saya ditampilin nanti, karena ya siapa saja bisa melakukan hal ini sebenarnya. Tinggal kalau kita sudah tahu kronologisnya dan modusnya seperti apa, kita akan bisa lebih waspada untuk menerima sistem konsinyasi itu. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Jika ada masukan dan saran dari teman-teman, silahkan komen aja. Nanti kita akan diskusi lebih banyak tentang ini. Salam. When you